Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Kurnia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ingin meresum buku tentang etika Islam, kajian filsafat akhlak yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akhlak tasawuf dari dosen saya. Teman-teman, di era modern ini kita hidup di tengah perubahan global yang sangat cepat. Perubahan ini bukan hanya membawa kemajuan, tapi juga menimbulkan berbagai tantangan terutama dalam hal moral dan spiritual. Nah teman-teman, disinilah etika Islam punya peran penting. Etika Islam bukan hanya sekedar menjaga ajaran lama, tapi juga memberikan kerangka relevan untuk mencari solusi di masa depan. Intinya, etika Islam tetap sangat relevan, bahkan justru semakin dibutuhkan di era modern ini. Selanjutnya, kita masuk ke profil singkat salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, yang juga dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam atau pembela Islam. Nama lengkap beliau adalah Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir sekitar tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filsuf, teologi, dan sufi besar dari Persia. Salah satu karya monumentalnya adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, yang sampai sekarang masih dijadikan rujukan penting di dunia Islam. Yang membuat Al-Ghazali istimewa adalah perannya dalam menjembatani antara tasawuf dan syariat. Jadi, beliau tidak hanya menekankan aspek hukum agama, tetapi juga kedalaman spiritual. Karena itulah pemikirannya mampu memberikan pengaruh besar dalam pembentukan peradaban Islam klasik. Selanjutnya adalah profil singkat Immanuel Kant, salah satu filsuf besar dari Jerman yang hidup di era pencerahan. Kant adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengubah arah pemikiran Barat, terutama dalam bidang etika dan filsafat moral. Nama lengkapnya adalah Immanuel Kant. Beliau hidup pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Salah satu karya monumentalnya adalah Kritik der Praktischen Vernunft, atau dalam bahasa Indonesia disebut Kritik Akal Budi Praktis. Yang menarik dari Kant adalah gagasannya tentang etika deontologis. Artinya, moralitas menurut Kant tidak ditentukan oleh akibat dari perubahan, melainkan oleh kewajiban itu sendiri. Jadi, suatu tindakan dianggap benar bukan karena hasil baik, tetapi karena dilakukan atas dasar kewajiban moral yang murni. Selain itu, Kant juga menekankan pentingnya akal murni dan otonomi kehendak manusia. Bagi beliau, manusia harus bertindak berdasarkan prinsip rasional, bukan hanya sekedar mengikuti dorongan atau kepentingan. Tentang adanya prinsip moral universal. Artinya, nilai moral itu bisa berlaku bagi semua orang, tidak terbatas oleh budaya atau agama tertentu, dan dapat diakses oleh akal budi manusia. Sekarang, kita masuk ke bagian perbedaan utama antara Al-Ghazali dan Immanuel Kant, khususnya tentang sumber otoritas etika. Bagi Al-Ghazali, sumber utama etika adalah wahyu ilahi menurutnya. Hukum moral berasal dari Tuhan. Jadi, baik buruknya perbuatan manusia ditentukan oleh ajaran agama. Karena itu, etika dalam pandangan Al-Ghazali sangat erat kaitannya dengan syariat dan tasawuf. Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan di akhirat, sehingga kehidupan dunia hanyalah sarana menuju keselamatan akhirat.
Sementara bagi Kant, sumber etika adalah akal murni manusia. Menurut Kant, manusia dengan akal budinya sendiri bisa menentukan hukum moral tanpa harus bergantung pada wahyu. Etika dalam pandangan Kant bersifat otonom dan universal. Artinya, berlaku untuk semua orang kapan saja dan di mana saja. Kant juga menekankan bahwa manusia memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Pada bagian ini, kita membicarakan relevansi kontemporer, khususnya bagaimana pemikiran Al-Ghazali dan Kant bisa memberikan solusi bagi konflik etika global. Wahyu dan hati, akal murni, introspeksi. Nah, dari pertemuan ketiga aspek ini, muncullah yang disebut solusi etika global. Artinya, dalam menghadapi masalah-masalah dunia modern, seperti ketidakadilan, konflik antar bangsa, krisis lingkungan, dan pelanggaran HAM, kita tidak bisa hanya mengandalkan akal atau hanya mengandalkan wahyu. Keduanya saling melengkapi. Dengan demikian, prinsip yang lahir dari wahyu, hati, dan akal murni bisa dipakai sebagai dasar bersama untuk membangun etika global yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Kesimpulannya, di sini kita berbicara tentang bagaimana melakukan sintesis pemikiran untuk etika masa depan, seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Tugas kita bukan hanya membandingkan pemikiran Al-Ghazali dan Kant, tapi juga mencoba mensintesiskannya. Kenapa? Karena dunia modern ini menghadapi tantangan etika global yang begitu kompleks. Maka kita butuh kekuatan spiritualitas seperti yang ditekankan Al-Ghazali, sekaligus keteguhan rasionalitas seperti yang diajarkan Kant. Proses sintesis ini bisa kita lihat dalam 4 langkah. Yang pertama, memahami akar. Kita mulai dengan mengkaji fondasi etika masing-masing tokoh. Al-Ghazali dengan wahyu dan tasawuf, Kant dengan akal murninya. Menemukan titik temu. Setelah itu, kita identifikasi persamaan prinsip moral. Misalnya, keduanya sama-sama menekankan pentingnya introspeksi dan pengembangan diri. Menjembatani perbedaan. Lalu kita cari bagaimana perbedaan sumber otoritas ini atau wahyu versus akal bisa diselaraskan sehingga tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Membangun etika global. Akhirnya, dari sintesis ini, kita bisa menciptakan kerangka moral yang inklusif, yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan etika dunia dari isu lingkungan, perdamaian, dan hak asasi manusia, agar keduanya bisa menjadi fondasi etika pada masa depan yang lebih adil, kuat, dan manusiawi. Sekian resum buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.